Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar dan mengikuti Rasul utusannya. La taqrabu, jangan kalian mendekati, dalam artian mengerjakan salat. Wa antum, sedangkan kamu sukara, dalam keadaan mabuk. Hatta, hingga ta'lamu, kalian mengetahui ma taqulun, apa yang kalian ucapkan. Sampai di situ dulu. Dalam ayat yang barusan kita baca, yang pertama dulu, seruan panggilan kepada orang yang beriman. Ini namanya panggilan khusus, panggilan istimewa. Tidak semua makhluk Allah yang bernama manusia diseru dipanggil. Dia adalah panggilan keimanan, agar orang-orang beriman itu membuktikan keimanannya dalam bentuk ketaatan kepada perintah dan juga kepada larang-larangnya serta aturan-aturannya. Itu bukti itu. Yang kedua, diseru orang beriman, tandanya hanya orang berimanlah yang bisa melaksanakan apa yang akan diperintah atau apa yang akan dilarang, atau aturan-aturan apa yang akan disyariatkan kepada mereka. Dan itu berkait langsung dengan iman. Makanya diseru, wahai orang-orang yang beriman. Karena iman itu bukan sekadar ucap dan cuap-cuap, kata orang. Iman itu pembenaran dalam hati yang melahirkan suatu keyakinan. Dan ini tidak perlu kita sebut lagi, sudah paham. Yang kedua, la taqrabus shalah, jangan kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Sebagian kita barangkali banyak yang hanya terfokus kepada gerakan-gerakan dan lebih mengkonsentrasikan diri kepada kaifiat, tata cara. Terkadang terabaikan yang satu lagi, yaitu apa yang dibaca, apa yang diucapkan. Padahal salat itu kan terdiri dari dua, aqwalun wa af'alun. Berbagai macam ucapan-ucapan yang akan dibaca dimulai dengan takbir, disudahi atau diakhiri dengan salam. Itu ucapannya. Kalau gerakannya dimulai dengan berdiri, diakhiri dengan menoleh, melengok ke kanan yang wajib dan ke kiri sunnah. Dua. Sehingga karena sebagian orang barangkali, karena terfokus kepada gerakan, dia hanya memperhatikan gerakan-gerakan. Semenjak angkat tangan, di sini kita juga harus kembali memahami. Salat itu ada yang rukun,
Ada yang tidak rukun, sunnah namanya. Memang ulama yang membagi-bagi, tapi kan berdasarkan keterangan-keterangan. Yang rukun itu kan yang tidak boleh tinggal. Kalau tinggal, batal atau tidak sah. Yang sunnah salat, andaikan tertinggal atau tidak dikerjakan, tidak sampai kepada batal. Kita beda dulu. Berdiri, lalu bertakbir. Berbeda dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu tidak termasuk rukun. Jadi berbeda-beda sedikit tata cara mengangkat tangan. Tidak perlu pula kita sampai tidak mensahkan, tidak membenarkan atau batal. Salah orang ini sudah, apa kata sekarang, bid'ah namanya. Katakan gini, itu pun para ulama berbeda dalam memahami angkat tangan. Yang rukunnya takbir. Ucapannya Allahu Akbar. Yang rukunnya tegak berdiri, bukan mengangkat tangan. Jadilah berdiri betul, dengar saya. Betul-betul berdiri betul. Tapi ada keringanan bagi yang tak mampu berdiri, lantaran sakit atau penyebab tertentu, ya silakan duduk. Duduk betul. Betul-betul duduk. Kalau mencengkong kan dah betul-betul duduk ya. Dia. Karya-karya nak terengah ada buku-buku. Itu gerakan berdiri, mengangkat tangan, melipat tangan, kan gerakan. Yang ucapannya Allahu Akbar. Kemudian membaca, namanya istiftah atau iftitah. Kedua-duanya populer. Yang di kitab-kitab ketemu istiftah, tapi kita sering mengucapkan iftitah. Artinya hampir-hampir mirip sama. Itu pembukaan. Disebut dengan doa atau zikir istiftah. Dengan itulah dibuka, diawali bacaan-bacaan salat. Bukan mengawali salat. Salat diawali dengan takbir. Tapi bacaan itu sebelum kita membaca Al-Fatihah, diawalilah dulu sebagai pembukaannya dengan istiftah. Nah, istiftah atau iftitah ini juga bermacam-macam. Tidak tertumpu hanya satu bacaan. Ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Ada yang panjang betul. Nah, pakai betul lagi nih. Yang panjang betul wajah tu. Yang pendek betul Allahu Akbar kabira. Cuma orang kita kadang-kadang menggabung. Gabung. Malahan dikatakan ruhnya salat itu justru di bacaan. Bukan hanya tegak berdirinya, bukan hanya ruku dan bangkit ruku sujudnya, bacaan. Karena dengan bacaan itulah kita kontak, kita berhubungan, kita berdialog, kita meminta, mengadu, memohon kepada Allah di bacaan. Allahu Akbar. Ini ucapan zikir terbanyak yang kita baca dalam keseharian. Dimulai dengan azan takbir, qamat juga takbir, salat takbir, kemudian salat sunat takbir, setelah salat juga takbir. Ini mengisyaratkan hidup kita memang harus mengingat Allah itu. Dalam gerakan apapun, posisi apapun, keadaan apapun, kita harus mengingat Allah. Allah lah yang maha besar. Lebih besar daripada segala apapun yang besar, daripada segala apa yang dibesar-besarkan dan menganggap diri besar. Kebesarannya tidak dapat dijangkau, dipantau. Ini takbir itu. Ini dalam apa? Dialog itu kan dalam bentuk ucapan ya. Doa dalam bentuk ucapan.
Berbicara dalam itu ucapan. Berlindung, mengadu, berzikir, ucapan itu. Kalau kita hanya fokus kepada mengangkat tangan bagaimana begini, iya betul itu. Kakinya harus bagaimana, harus begini. Ya, kodenya bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini kan kode apa namanya? Coba bertanya saya kepada ibu yang ketahuan, apa namanya? Ya kode kan. Di kami laki-laki sarung namanya. Mau menjolai-jolai, mau ke tengah, kata iya itu bukan bacaan itu. Ulama pun berbeda memahami tentang mengangkat kain ke atas. Kan pemahaman beda-beda, sisi pandang tidak sama. Kadang sebagian kita karena pahamnya seperti ini, gurunya seperti ini, pendapat seperti ini, yang lain disalahkan. Ayat yang kita baca mulanya dulu sebelum khamar diharamkan. Khamar itu menjadi suatu minuman wajib bagi mereka-mereka di zaman jahiliyah. Di orang sana. Di sebagian tempat di negara dunia ya juga. Sampai sekarang masih mabuk-mabuk lah. Di Rusia ada namanya, di Jepang ada pula namanya, macam-macam namanya di daerah masing-masing. Dawak namanya tua, bahkan sasungai dawak sih. Yo, sasungai kan. Namanya kan bisa macam-macam sesuai dengan bahasanya. Tapi intinya kalau dia memabukkan sudah namanya khamar kan. Saya tidak akan bahas hukumnya. Zaman jahiliyah ya di mana sajalah, di mana tidak masuk Islam ke sana orang mabuk sampai sekarang ya. Dikatakan sini namanya sukara, sukara mabuk. Asal katanya kan menutup, sakar menutup. Akal sehat orang ditutup oleh minuman. Pengaruh minuman itu menutup akal sehat orang sehingga tidak sehat. Tapi zaman sekarang orang tidak minum pun banyak yang mabuk, akal sehatnya tertutup. Kata siapa? Kata Rocky Gerung lah. Bernamalah orang mabuk itu sekaran. Karena dia minum minuman yang mengandung alkohol, menutup akalnya, akal sehatnya, pikirannya. Bahkan bisa orang membunuh. Istrinya juga bisa dibunuh. Kawannya juga bunuh, orang tua juga bunuh. Dan berbagai macam jenis makanan, minuman yang bisa mempengaruhi pikiran. Sekarang namanya narkoba. Ada sahabat-sahabat yang karena masih berpengaruh bekas minuman di kepalanya, salah dia. Maka bacaannya salah dan sesat. Seperti yang terkenal dalam sejarah membaca Qul ya al-kafirun, terbalik dia baca. Qul ya al-kafirun a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah. Bukan sengaja dia baca itu, tapi karena pengaruh. Aku sembah apa yang kamu sembah. Begitu ke bawah. Pengaruh minuman berbahaya. Tidak konsentrasi. Ini namanya ucapan. Dia berdiri salat dan dia mengimami salat. Tapi bacaannya tidak terkontrol. Dibacanya lah seperti itu. Aku sembah apa yang kamu sembah. Berdirinya sudah berdiri. Mengangkat tangan deh. Tapi dia tidak bisa mengontrol. Itu pentingnya kita memahami apa yang kita. Mabuk berakibatkan orang tidak bisa memahami apa yang dibaca. Bahkan tidak dapat membedakan apa yang dibaca. Ilatnya, apa ilatnya di sini? Hatta ta'lamu ma taqulun. Hingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ujungnya mengetahui apa yang dibaca, apa yang diucap, apa yang disebut. Penghambat orang tidak mengerti, tidak paham
atau salah, tidak tepat apa yang diucapkannya, penghambatnya macam-macam, antara lain mabuk. Mabuk itu adalah hal yang dapat menghalangi, menghambat orang untuk tidak konsentrasi, memikirkan apa yang diucapkannya atau membaca apa yang dibacanya. Pengaruh mabuk. Tapi bukan hanya mabuk yang menyebabkan orang tidak fokus, tidak konsen kepada apa yang dibacanya, banyak pengaruh yang lain. Termasuk ke dalamnya ketidakmengertian apa yang dibaca. Sehingga jadilah dia mengucap tanpa paham apa yang dia ucapkan. Hafal ada, tapi tidak mengerti apa yang dibacanya, maka jadilah dia ucapan-ucapan kosong tanpa makna. Barangkali ini sebagian masyarakat ada seperti itu. Dapat, ya sudah. Tidak tergerak lagi memahami apa yang dibaca. Pengaruh salat itu di luar salat di bacaan, bukan di gerakan. Saya ulang, pengaruh salat itu di luar salat adalah di bacaannya, bukan di gerakan. Karena di luar salat kita tidak akan melengok-lengok ke kanan ke kiri, tidak akan mengangkat tangan, tidak akan rukuk-rukuk. Justru bacaan yang kita baca itu, kalau kita pahami, berpengaruh dia. Mencegah perbuatan keji dan mungkar dan lain sebagainya. Nah, kenapa salat itu tidak berpengaruh? Seperti di negara kita ini banyak orang salat, tapi juga dia juga melakukan hal-hal yang dosa-dosa besar malahan. Dia salat. Salatnya kadang-kadang lebih hebat pula daripada kita pakaiannya, tampilannya. Tapi tidak, bahasa orang sekarang, tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Juga sebagian kita yang berkelompok-kelompok tertentu, dia hanya mefokuskan kepada tampilan, pakaiannya, sehingga kemudian cara tegak berdirinya, ngatur saf. Kadang-kadang antara ini juga gerakan semuanya. Gerakan. Atau ada yang berkali-kali, kan? Ada yang ke atas, macam-macam. Bahkan ada yang sambil midahnya sampai sekarang tidak tukar-tukarnya. Sami Allah. Sambil midah itu tangkat tangan. Dibalikannya tangan ke atas. Salahkah? Ya, pelajari lagi. Nah, kembali kita ke sini lagi. Hingga kamu mengetahui. Hatta. Hatta itu hurufnya huruf gayah. Intinya kamu harus tahu apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca, apa yang kamu sebut. Makanya Nabi pernah satu ketika beliau sedang i'tikaf. I'tikaf itu bukan bulan Ramadan saja. I'tikaf itu maknanya menahan diri di masjid. Mengikatkan, mengebatkan diri di masjid. Untuk beribadah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berbagai macam amal-amal. Konsentrasi. Bisa di Ramadan. Sekarang kita i'tikaf nih, kalau kita ada di rumah i'tikaf. Jadi kalau kita ke masjid bisa macam-macam niatnya. Niatnya salat subuh jemaah, salat itu apa? I'tikaf. Salat itu apa? Dengarkan ngaji. Bisa 3 niat. Nah, satu kali Nabi i'tikaf. Beliau kalau biasanya i'tikaf kan dipasang tabir di masjid. Sekarang nama kita itu tabir namanya. Kenapa dipasang tabir? Agar jangan terganggu dan mengganggu. Biasanya di pojokan. Selagi beliau i'tikaf, begitu kita ambil kesimpulannya. Terdengar
bagi beliau orang mengeraskan bacaan. Itu bacaan ayat. Bukan satu dua. Sana, sini, sini. Saling meninggikan suara. Beliau singkapkan, tapi itu beliau cikokkan kepala keluar. Itu coba suara nak cikok. Kalau menjurul, dia panjang. Kalau mencikok, mentuk. Nama ketujuh. Kalau semua, jadi apa, Pak? Nah, beliau tegur orang-orang. Janganlah masing-masing kita saling meninggikan suara. Dan masing-masing kita inna kullakum munajin rabbah. Masing-masing kalian, masing-masing kita kan sedang bermunajah, munajah. Berbisik, berdialog. Bermunajat, sudah menjadi bahasa kita malahan. Bermunajat dengan Tuhannya. Janganlah saling mengganggu dengan mengeraskan suara dalam salat. Karena dapat mengganggu orang lain. Ambil sajalah pahamnya sini. Kadang-kadang ini tidak dipedulikan bagi orang tertentu di masjid-masjid. Orang salat dibunyikannya keras-keras speaker atau heboh dia. Mengganggu kan? Baca Quran saja dilarang Nabi keras-keras. Karena dia bukan membaca untuk disimak orang. Dia membaca dan bukan dalam kata ta'lim. Bukan dalam kata tadarus. Dia membaca untuk dirinya. Jangan ganggu orang. Kalau sekarang saya baca karena ta'lim. Tidak di waktu ibadah. Itu keras, ini keras, mengganggu. Ini yang ditegur Nabi. Mengganggu konsentrasi orang yang bermunajah. Nabi juga terganggu kan? Ketika beliau itikaf. Kenapa begitu? Ya jangan orang diganggu sedang bermunajah. Jangankan kita dengan Allah pencipta, dengan sesama kita saja, kita senang asyik bicara, dia ribut. Masuk ke piwah pusiknya. Dia tidak menghormati kita kan? Pas sedang bicaranya ribu-ribu. Enggak, piwah tidak tahu lah piwah. Surah piwah itu dipilin, baca orang kira. Piwah pilin namanya. Piwah mengkoa, pilin di balian. Bernama piwah pilin. Jadi kita sama kita ini ada pembicaraan penting. Sedang bicara, ada datang dia mengganggu situ. Kita larang. Sana. Atau tunggu sebentar, mau sedang mengecek. Bagaimana kalau salat? Karena terganggu kita sedang bicara, mengakibatkan kita tidak mengerti lagi apa yang kita ucap. Tidak tahu lagi, tidak paham lagi. Saya pernah dulu terikuti orang dalam berdoa ketika salat. Tanpa menyebutkan tempatnya, itu saya alami. Tidak bohong, bohong berdosa saya. Biarlah satu orang manusia saya berbohong di Indonesia ini, saya tidak akan berbohong. Karena bohong itu dosa besar. Jangan agak sepele, apalagi suka berbohong. Diancam lah, wailun diancam dengan orang berbohong. Ketika saya mengajar di situ di tahun 2000-an, lalu ada tutor sore. Saya mengajar ketika itu kitab I'anah Talibin, sarahan dari Fathul Mu'in, kitab Mazhab Syafi'i. Terlambat datang salat asar karena ada beberapa hal. Tentu bagi kita yang terlambat nyambung salat, menyempurnakan. Rupanya beliau sedang memimpin salat lalu membaca zikir keras-keras. Kemudian lanjut dengan doa.
Saya nyambung salat, dia doa keras-keras, terikuti doanya. Salah saya tu. Tapi bagaimana? Dia keras membaca. Rabbana dibacanya ketika saya Rabbana. Rabbana innana amanna apa? Rabbana innana apa? Sami'na munajjian. Terikuti dia. Hilang baca. Memang dasar saya nak konsentrasi juga. Tapi penyebabnya kan orang. Ini pentingnya kita memperhatikan, menghormati orang yang berdialog dengan penciptanya. Dia sedang bicara, sedang mengadu, sedang minta, sedang memohon, sedang berzikir. Karena zikir itu jauh lebih besar. Wala zikrullahi akbar. Zikir itu jauh lebih besar daripada salat itu sendiri. Kan surat Al-Ankabut. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Sering dibaca oleh imam dalam khutbah Jumat. Tapi kadang-kadang ada juga yang baca panjang la dzikrullah wala dzikrullah akbar. Berarti tidaklah dengan Allah itu lebih besar. Sebenarnya wala dzikrullah akbar. Sungguh, betul-betul sungguh mengingat Allah, berzikir kepada Allah jauh lebih besar daripada salat itu sendiri dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita kembali ke sini. Hatta ta'lamu ma taqulun. Karena mabuk itu jika dibawa ke salat bisa menyebabkan orang tidak mengerti apa yang diucapkannya, tidak boleh salat. Karena salat itu bukan hanya gerakan, bukan hanya angkat tangan, rukuk, sujud, duduk dan seterusnya. Tapi juga ada bacaan. Ada bacaan. Kita paham di sini. Jadi kalau tidak mabuk, kita boleh salat. Ya kan ada orang di mabuk pikiran. Pangananya pikirannya tak kama-kama sen. Semua tu. Dalam beberapa penjelasan ulama disebutkan begini. Kenapa salat itu harus kita mulai dulu dengan azan, iqamat, sebelumnya berwudu, kemudian salat sunat, segala macam. Agar ketika salat wajib kita sudah pas timingnya. Dikasih aba-aba dulu. Allah Akbar ini sudah tiba waktunya. Orang sudah siap. Mulai konsentrasi. Meninggalkan berbagai macam pekerjaan urusan. Dan pikiran-pikiran rapat juga dihentikan. Malah kata ulama-ulama dalam kitab mereka, salah satunya kitab Al-Azkarun Nawawiyah. Al-Azkarun Nawawiyah. Disebutkan di situ juga dinukil oleh Syed Sabiq bahwa ketika azan itu juga kita harus hentikan bicara. Adabnya begitu. Karena yang diserukan ketika itu lafaz-lafaz yang mulia. Lebih-lebih orang yang dalam masjid. Berarti ketika itu kita sudah dimulai diarahkan bahwa kita akan salat. Itu simak azan. Berwudu. Jadi suasananya sudah mulai kan? Azan, berwudu. Kita sudah mulai masuk suasananya. Sudah berwudu, berjalan ke masjid, tiba di masjid, ya salat tahiyatul masjid, salat sunat rawatib, kemudian iqamat. Iqamat juga mengemandokan kita, sudah hentikan yang lain. Bahkan salat sunat pun dihentikan untuk ikut salat jamaah. Rapi-rapikan saf. Kan diajak kita untuk konsentrasi. Diawali dengan hal yang demikian rupa. Agar ketika salat wajib kita betul-betul sudah mulai terpusat, terfokus, terarah, meninggalkan segala-gala. Malah imam juga disunnahkan untuk menegur jemaah kan, ayo kita salat lagi, rapikan saf, luruskan, ratakan. Jangan pijak kaki teman. Ini yang nak dibaca orang lagi. Saf, sawu, sufufakum, suddul khalal, aqimu. Ada yang bahasa Arab, kadang-kadang kami yang tak mengerti ini terengah-engah di belakang. Apa yang dibaca imam?
Ya kalau Imam Masjidil Haram ditiru, ya karena dia di Makkah, di Arab. Pengikutnya banyak sana. Tapi kalau kini kita baca pula itu sau. Oke, Allah Akbar. Tak mengerti lah kita ini. Yang tak boleh ditukar itu azannya, ikamatnya, baca salam. Tapi kalau apa-apa boleh ditukar bahasa kita, kan bukan bagian. Sifatnya komando kan. Mari kita rapekkan saf, kita luruskan, kita ratakan, kita tuin antara luang. Tahu orang. Oh, bawang bahasa Arab juga, bacalah bahasa Arabnya lu terjemahan. Karena kami tidak orang Arab semua. Bahkan orang Arab sendiri pada tidak mengerti bahasa Arab, karena dia lahir di Indonesia. Nah, mulai orang konsentrasi kan? Saya sedang angkat tangan. Jadi pentingnya kita menyadari apa yang kita baca. Nah, awal-awal tadi sudah kita sebut. Salat itu dua. Ada ucapan, ada gerakan. Kenapa Anda, kita kok lebih banyak terfokusnya kepada gerakan-gerakan saja, melupakan salat, bacaan salat. Oh, saya kan tidak, alhamdulillah kalau tidak. Tapi yang ini, salatnya kami Pak dicari gerakan, tapi dia tidak mengerti apa yang itu kami rancak pakaiannya bersih, pakaiannya memang pakaian orang Arab mana gitu. Kalau sentengnya tanggung sentengnya begitu mana ingin begitu senang Nabi ya enggak kan ya itu kan. Cuman salat itu bukan hanya itu gitu. Ada lagi namanya ucapan. Allahu Akbar. Terus pelajarilah lagi. Kalau kita tidak mengerti, ketahui artinya, pahami maksud dan tujuannya. Apa kandungan isinya. Dan bacaan salat itu ada variasi, variabelnya ada. Tenawu bacaan. Wajah tu apa? Istiftah saja lebih 7. Macam-macamnya. Silakan pilih. Lebih 7. Bacaan sujud saya banyak. Rukuk juga banyak. Yang tidak banyak itu Fatihah cuma 1. Auzubillah ada 3 variasi. Ayat banyak. Jadi yang tidak Al-Fatihah hanya tunggal. Ayat bisa. Rukuk ada macam-macam bacaannya. Yang tidak juga bacaannya macam-macam. At-tahiyat itu juga. Salawat juga. Cuma Al-Fatihah yang 1. Karena dia ayat yang wajib dibaca. Ada kawan-kawan kita yang ke Tanah Suci, baik haji ataupun umrah. Kemarin baru pulang kawan-kawan kita di haji. Dulu kita bilang agak-agak percaya dan tidak ketika beliau-beliau itu menasik dengan kita di epicenter. Saya sampaikan bahwa di sana sebagian imam-imam Masjidil Haram itu memilih bacaan yang pendek ketika istiftah. Tiba-tiba langsung saja baca Al-Fatihah. Ini harus diingat. Pendek. Juga begitu ketika salat jenazah. Setelah takbir ketiga, doa panjang-panjang. Mereka ketika keempat, dia langsung Assalamualaikum. Jangan tercengang ulang. Bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi akhirnya saya di SMS lagi. Begitu juga kata Abi dulu. Apa? Itu. Anda sempat membaca kepala wajah tu, orang baca Fatihah aja. Tahu kepala wajah tu? Wajah tu panjang kan? Yang suka mendek-mendek kan kita. Yang kita baca kan kepala saya baru. Wajah tu, wajah bacalah. Wajah tu, wajah lilladzi fataras samawati hanifam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma. Itu kepalanya baru dia. Baunya tinggal, badannya tinggal, kakinya tak bau. Ada sempat kepala selesai lalu baca Fatihah. Iya, karena kita pilih itu. Orang sana pilih Allah Akbar kibira, alhamdulillah katsira, subhanallah buqata wasila, atau subhanakallahumma bihamdika, ada bacaan pendek.
Ketika ini kita juga diperintah konsentrasi menyimak imam. Kalau imam jahar, idza qara'a fansitun, apabila imam membaca, ya memang belum. Cuma mau mencari orang gelisah tu gelisah lah macam ni. Idza qara'a, apabila imam membaca, ansitu, kamu diam. Berarti tugas kita jika imam menjaharkan, kita diam. Untuk apa diam? Halo, untuk apa diam? Menyimak. Apa yang disimak? Bacaan. Nah, bagaimana kalau kita tidak mengerti? Apa yang disimak? Bahkan kita ini, imam-imam kita sebiasanya memanjang-panjangkan ayat yang bikin orang tak mengerti juga. Betul sunnah Nabi itu panjang-panjang ayatnya, tapi audien, makmumnya siapa? Makmum Nabi itu sahabat-sahabat ahli hafal. Jangankan Al-Quran, ranji saya hafal baginya sekian keturunan ke atas. Yang tidak hafal ranji itu karena kita. Karena ranji kita tidak tepat. Hafal ketika ketemu ni disebut bin. Nabi panjang-panjang tapi tidak panjang tarikh, mencelik kondisi. Awak panjang-panjang, jamaah awak sia. Jamaah awak terdato kan orang-orang nama dia bukan apa? Orang yang kulitnya sawo metang, hidungnya pesek, kan itu jemaah terdato. Tak mengerti ambil kan bacaan. Dipanjangkan lalu orang melamun. Melamun terlalu. Wah, macam imam. Nah, dah. Apa yang disimaknya? Jadi ina ataina kepanjangan saya, itu pembangih namanya. Tak begitu tu. Kita makmum disuruh konsentrasi. Idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca, kamu diam. Diam itu untuk menyimak. Jadi kalau kamu baca istiftah, belum selesai, imam sudah baca Al-Fatihah, diam. Diam menyimak. Jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Kalau dia sudah diam, di rakaat ketiga keempat, baru kita baca. Kenapa kita baca rakaat keempat? Karena tidak ada yang akan didengar. Imam ketika itu sir bacaannya. Tidak ada yang dengar lagi. Apa yang didengar? Nah, makanya kita baca di rakaat ketiga, rakaat keempat. Kita baca sendiri. Tidak ada yang akan didengar. Itu tujuan kita diam untuk menyimak bacaan imam. Tujuan menyimak kan untuk paham apa yang dibacanya. Maka sebagusnya imam di satu tempat kadang-kadang bacalah ayat yang rada-rada populer lah. Tapi jangan itu saja. Dibaca ayat selaman penuh, 2 halaman penuh, orang bingung di belakang. Apa yang akan didengarnya? Apa? Orang takut lahir patutnya. Nah, kita akhiri kaji kita dengan satu kata. yakni mulailah memahami apa yang dibaca, baik bacaan salat, zikir dan doa. Mulailah, kalau belum, mulailah memahami atau mempelajari apa yang kita baca dalam salat dan zikir-zikir serta doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah.